Oke, setelah kita berhasil membuat sebuah slice dan memasang slice yang sudah kita buat tersebut ke dalam store Redux Toolkit kita, selanjutnya di sini kita akan coba mengambil data yang ada pada slice yang sudah kita buat, which is di sini ada counter pada aplikasi React.js kita. Nah, seperti apa cara kita mengambil datanya? Kita akan langsung praktekkan saja, teman-teman. Di sini kita sudah ada file yang namanya app.jsx. Di sini saya akan membuat sebuah folder baru, namanya adalah components.csx. Oke, di sini mungkin kita delete dulu, teman-teman. Biar lebih rapi, saya buat folder dulu, lalu di sini ada counter.jsx. Oke, di sini kita akan membuat sebuah functional component. Lalu di sini akan return sebuah div. Lalu di sini ada H2, namanya counter komponen. Lalu di sini ada div lagi. Oke, biar bisa dipakai di file lain. Export default counter. Oke, kita sudah bisa atau sudah berhasil membuat sebuah file namanya, komponen namanya adalah counter komponen. Lalu di sini kita akan coba pasang counter komponennya itu di komponen app-nya. Di sini counter di sini. Ini oke, dia nggak auto import, jadi kita harus import manual di sini. Import counter dari from di sini komponen /counter. Oke, kalau kita lihat di sini kita sudah melihat tulisan yang namanya counter komponen. Nah, di sini selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan coba mengambil data yang ada pada slice counter pada komponen counter ini, teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan hooks yang namanya use selector dari React Redux. Itu. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah variabel baru, lalu kita akan panggil use selector. Dia menerima sebuah callback. Di sini kita akan coba state. Lalu di sini kita akan langsung implicit return state-nya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba intip dulu dengan console log counternya itu seperti apa. Oke, kalau udah di sini kita lihat ke bagian console log-nya, teman-teman. Mungkin biar teman-teman gak bingung, console log yang bagian atas ini saya akan coba hapus dulu. Dia ada di bagian store, lalu di bagian slice di sini. Nah, di sini kita akan hapus dulu. Oke, kalau udah kita akan coba refresh kembali aplikasi kita. Di sini kita akan perbesar dulu console log-nya. Nah, di mana kalau teman-teman lihat di bagian konsol log-nya ini kita melihat sebuah objek yang di mana objeknya itu ada sebuah properti namanya counter slice.
Lalu counter slash ini bentuknya objek lagi dan di dalamnya ada properti counter. Yang dimana ini adalah hasil daripada initial state yang sudah kita buat tadi. Dan counter slash ini adalah nama daripada reducer yang sudah kita definisiin ini. Nah, kalau misalkan namanya ganti di sini, saya ganti jadi counter slash 2 misalkan, maka dia akan berubah jadi counter slash 2 gitu. Jadi nanti ini bisa teman-teman sesuaikan. Lalu yang kedua untuk value-nya, value counternya ini kita akan coba rubah di sini. Dia berasal dari counter slash yang tadinya 0 jadi 100. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang counter slash-nya itu ada counter dan value-nya 100 gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah berhasil mengambil data daripada slash yang sudah kita buat, teman-teman. Nah, di sini saya akan kembalikan lagi jadi 0, lalu di bagian store-nya store Redux-nya di sini saya akan hapus lagi jadi counter slash. Dan di sini karena kita sudah tahu bentuk balikannya itu seperti apa, jadi biar lebih enak cara kita mengambil datanya pada komponen. Jadi di sini kita nggak langsung nge-return state-nya, tapi kita akan masuk dulu ke bagian counter slice, lalu karena dia mengembalikan sebuah objek, lalu di sini kita akan langsung distract aja teman-teman. Di sini counter. Dan di sini kita bisa langsung print, jadi counternya adalah dari counter. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di bagian sini, counternya adalah 0. Nah, sekarang kita akan coba rubah-rubah langsung. Di sini kita belum ada function buat ngerubahnya. Di sini jadi 99. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang di bagian aplikasi kita sudah mengeprint angka 99. Artinya adalah kita sudah berhasil mengambil data dari slice yang sudah kita buat tadi. Nah, kita akan recap dulu teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan hooks yang namanya useSelector dari React Redux yang dimana kita akan menginvoke useSelector itu dan dia menerima sebuah argumen yang dalam bentuk function atau callback. Yang dimana inner function itu menerima sebuah data state which is semua data yang ada di store-nya Redux Toolkit. Kita bisa akses di bagian state sini. Dan di sini kita menggunakan implicit return. Dan karena kita mau mengambil data counter, jadi kita akan tentukan, oke, dari state ini kita akan masuk ke dalam counter slice, lalu di sini dia mengembalikan, di sini mengembalikan sebuah objek yang dimana ada properti counter. Nah, karena kita mau ngambil data counternya, langsung aja kita destructuring, kita ambil counternya dan kita print di sini. Nah, jadi sesimpel itu cara kita mengambil data dari store-nya Redux Toolkit dengan menggunakan useSelector. Kita akan bahas di bagian berikutnya bagaimana cara mengupdate data yang ada di store-nya Redux Toolkit seperti apa.